Halo Sobat Podcast, kembali lagi di Podcast Mahata, Mahasiswa Bercerita. Nah, pada hari ini kami mau berbincang-bincang nih, bercerita-cerita kepada bintang tamu. Sebelum itu aku mau tanya nih sama teman-teman, udah boleh tahu belum tentang Podcast Mahata? Belum ya? Jadi Podcast Mahata itu adalah salah satu program kerja dari Divisi Kementerian Luar Negeri BEM Poltekkes Kemenkes Medan. Nah teman-teman, sekarang Podcast Mahata udah masuk ke episode 2 nih. Nah, buat teman-teman yang belum nonton episode pertama, boleh dicek sekarang juga. Sebelum kita mulai berbincang dengan bintang tamu saya pada saat hari ini, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Rafika Flawenang Tegal, staf informasi dari Divisi Kementerian Luar Negeri BEM Poltekkes Kemenkes Medan. Dan sekarang saya sudah bersama dengan bintang tamu saya, ada salah satu mahasiswi berprestasi Poltekkes Kemenkes Medan. Boleh perkenalan dirinya dulu, Kak? Halo Rafika, halo semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Ananda Priscilia Abdiani. Semua teman-teman bisa panggil terserah aja deh, mau panggil Cila, mau Priscilia, boleh terserah, tapi jangan dipanggil sayang ya. Gak boleh panggil sayang ya. Biar lebih akrab panggilannya Kak Cila, boleh nggak? Boleh, iya. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Medan. Sekarang kesibukannya apa nih Kak Cila? Wah, kalau ditanya kesibukan, pastilah mahasiswa tingkat akhir dipenuhi dengan tugas-tugas tingkat akhir. Iya. Terus ada yang namanya UKOM ya kalau di Poltekkes. Nah, jadi saya lagi fokus untuk belajar UKOM. Tapi selain itu saya juga aktif di kegiatan-kegiatan lain seperti volunteer, organisasi dan lain sebagainya. Wis, keren nih. Kan kakak terkenal nih sebagai salah satu mahasiswa berprestasi di Poltekkes Kemenkes Medan nih teman-teman. Nah, sejauh ini prestasi apa sih Kak yang paling besar selama kuliah di Poltekkes yang udah didapat? Wah, saya terharu ya kalau dibilang mahasiswa berprestasi. Kalau misalnya dibilang berprestasi nggak terlalu sih Kak. Kayak di sini kita masih belajar, kita masih tahap-tahap menggapai mimpi-mimpi kecil saya sih kayaknya Kak. Kalau misalnya tanya prestasi, ini semua berkat doa orang tua. Itu saya alhamdulillah ya Kak, diamanai Allah untuk juara di beberapa lomba ataupun event itu hampir 40 kalau dihitung-hitung sih dari tingkat 1. Wow, keren ya Kak, banyak juga. Masih belajar sih Kak, kalau menurut saya masih banyak hal-hal di luar sana yang masih saya impikan, masih yang belum sesuai dengan target saya. Nah, tadi kakak kan kebilang ada kegiatan volunteer. Kegiatan volunteer yang paling menyenangkan itu versi kakak itu ya di mana? Wah, kalau ditanya paling menyenangkan nih nanti di judge satu. Kalau paling semua volunteer itu menyenangkan karena kita di sana berbagi, kita mengasihi, bertemu dengan keluarga-keluarga baru, teman-teman baru, pengalaman baru. Seluruh beluk Indonesia itu sangat indah menurut saya. Keren banget, Indonesia keren banget. Jadi kalau misalnya yang paling menarik itu nggak semua, maksudnya nggak ada, saya nggak bisa milih satu gitu, semua menarik. Tapi menurut saya hal yang paling luar biasa aja sih di dalam volunteer itu dimana kita menemukan titik bersyukur. Nah, kegiatan volunteer itu kan pasti punya waktu ya kan Kak, berjangka gitu. Terus gimana sih cara kakak bagi waktu antara kuliah, praktikum, dan juga kegiatan-kegiatan di luar? Itu gimana? Wah, ini yang paling penting ya Kak. Karena banyak mahasiswa itu bisa baru berani, baru dia berkompeten untuk mengikuti kegiatan, tapi dia nggak bisa bagi-bagi waktunya. Apalagi nih, kita mahasiswa Poltekkes yang dituntut untuk banyak tugas, baru banyak kegiatan, nge-lab lagi kan, TLM gitu. Nah, untuk bagi waktunya yang pertama kita itu tahu skala prioritas. Kita tahu bahwa yang namanya kuliah itu nomor 1. Jadi kita cari dulu jam-jam kuliah kita tahu hari apa kita harus kuliah, hari apa kita harus praktek. Nah, ketika kita udah tahu gitu, kita bisa memanfaati plan-plan selanjutnya, kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi saya kalau misalnya lagi kuliah,
saya kuliah, tapi ketika tidak kuliah ya saya memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan positif. Nah selanjutnya saya itu mengurangi yang namanya rasa mager. Susah ya, Itu penyakit. itu penyakit. Mungkin saya sama Kak Rafika mungkin mageran ya. Nah, mageran. Jadi untuk meminimalisir rasa mager itu saya selalu balik lagi, saya buat to-do list apa aja hal-hal positif yang harus saya lakukan, yang harus saya kerjakan gitu. Nah dengan hal tersebut saya tahu bahwa waktu itu nggak terbuang sia-sia, nggak terbuang untuk hal-hal yang nggak berguna, scroll TikTok atau yang lainnya. Suka tapi dikurangi. Mungkin yang terakhir itu teman-teman tuh paling penting harus yang namanya mengerjakan tugas ataupun yang penting itu terlebih dahulu. Jadi teman-teman tuh harus kerjain, misalnya ada tugas kampus, kerjain dulu. Baru setelah itu teman-teman punya waktu, punya tenaga untuk ngerjain yang lainnya. Gak boleh nunda-nunda ya. Gak boleh nunda-nunda, itu paling Benar-benar. penting ya teman-teman. Kan itu aja sih Kak. Tips menjadi mahasiswa berprestasi ala Kak Cila dong, boleh bagi Aduh. tipsnya untuk kami ini. Untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu mungkin semua orang berprestasi dengan benar caranya sih. masing-masing. Mungkin menurut saya gelar ini terlalu berat ya Kak. Karena saya orang ngiranya saya benar-benar berprestasi, tapi enggak, di sini belajar. Jadi buat teman-teman, tips dari saya yang pertama, find to passion. Tentukan dulu, temukan passion dari teman-teman. Teman-teman itu sukanya apa? Teman-teman itu hobinya apa? Nah, saya tuh suka banget dengan seni. Jadi saya cinta dengan seni. Jadi kalau seni sama medis itu agak berbenturan ya. Agak beda. Beda. Gitu ya. Tapi saya mencintai passion saya. Dengan saya mencintainya, saya enjoy. Saya ikut-ikut lomba puisi, saya ikut lomba nari dan lain sebagainya. Jadi saya tahu kalau itu passion saya yang harus saya kembangkan. Sebagai seorang mahasiswa di kesehatan, saya nggak perlu takut tuh untuk mengembangkan yang namanya passion saya itu Kak. Jadi kayak ya udah kerjain aja, enjoy aja gitu. Yang kedua, untuk menjadi mahasiswa berprestasi, mungkin kita banyak belajar dari pengalaman gitu. Jadi guru terbaik adalah pengalaman. Nah, jadi saya dulu sering ikut lomba ya Kak, waktu SMA jarang banget menang. Sampai orang tua saya bilang, udahlah capek banget ikut lomba, gak pernah menang. Tapi dengan saya belajar dari pengalaman saya yang kala itu, saya bisa jadi menang kan Kak. Saya bisa jadi, oh ini yang salahnya ya, oh kalau udah salah ini jangan dikerjakan. Nah jadi menurut saya dengan hal itu saya dapat belajar untuk mengantisipasi kegagalan selanjutnya. Saya menghabiskan tiket-tiket gagal saya dengan keberhasilan gitu. Lalu selanjutnya, untuk menjadi mahasiswa berprestasi saya enggak takut untuk mencoba. Karena ya Kak, semua itu dicoba-coba. Ya. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu. Nih, kita mau lomba, tapi kita mikir, kalanya kita, apalah kita gitu kan. Dengan kita nggak coba, kita nggak tahu. You never know kan, kita nggak bakal pernah tahu kalau kita nggak dicoba gitu. Dan yang terakhir nih kayak paling penting, banyak orang melupakan be the best version yourself is a must. Gak ada orang, jarang banget nih. Misalnya nih, aku lihat Kak Rafika keren banget, aku pengen jadi Kak Rafika. Sebenarnya salah. Seharusnya saya jadi diri saya. Saya jadi be the best version, versi terbaik dari diri saya. Karena itu keharusan buat kita kan Kak. Dengan hal tersebut kita bisa make sure kalau kita tuh bisa. Kita bisa jadi mahasiswa yang lebih berprestasi dan lebih belajar gitu sih. Berarti tadi tipsnya cari tahu fashion, terus belajar mengenali fashion kita itu ya Kak. Iya. Baru selanjutnya kita coba pengalaman tadi. Pengalaman ya, harus berani ngambil pengalaman ya, belajar dari kesalahan Iya, juga. iya. Oke, selanjutnya Kak, kendala apa sih yang udah Kakak pernah alami ya selama menjadi mahasiswa di Polkesmed? Kendala banyak ya Kak, karena kan kehidupan itu terbentur gitu kan Kak. Ya kendalanya kadang tadi waktu itu kadang kita lagi praktek tapi tiba ada event
private, ada apa gitu. Nah itu sih kadang menjadi kendala saya ketika saya berkuliah. Nah, tapi Kak, menurut saya itu bukan juga kendala sih, anugerah ya teman-teman. Karena nggak semua orang bisa kuliah, benar-benar. nggak semua orang bisa ikut kegiatan, nggak semua orang bisa ngelakuin hal-hal yang positif lainnya kan Kak. Jadi menurut saya walaupun kendala waktu bentrok, praktikum banyak, tugas menumpuk dan lain sebagainya, itu menurut saya berkah dari Tuhan sih. Benar ya Kak. Jadi walaupun terkendala kayak gitu jangan nge-stuck di situ Iya, ya Kak. benar. Oke. Nah sekarang kan kakak udah tingkat 3 nih, tingkat akhir, sebentar lagi wisuda. Nah tujuan kakak maksudnya setelah lulus nanti dari Poltekkes ini, kakak pengen lanjutkan pendidikan, lanjut ke pendidikan lebih tinggi, atau mau langsung bekerja, atau bekerja gitu, atau berkuliah di luar negeri. Nah sekarang Poltekkes kan lagi buka program kegiatan untuk di luar negeri, bekerja di luar negeri gitu kan. Iya. Nah untuk selanjutnya ini insya Allah ya kan kita semua punya plan ataupun target. Nah kan karena kita ada juga program dari Menteri buat kerja atau di luar negeri. Iya benar. Dengar-dengarnya sih Iya, gitu kan ada. Nah saya ingin sih buat bekerja di luar negeri. Kenapa? That's why gitu. Ini bukan tentang material ya, tapi balik lagi experience itu nggak bisa dibeli gitu ya Kak. Menurut aku kalau kita kerja di luar negeri, kita dapat experience yang lebih, kita bisa ngekspor diri lebih luas lagi. Ketika kita lihat di Indonesia nih banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang yang udah berpengalaman dan lebih keren-keren. Tapi kan kalau di luar pasti kita bakal buka mata, buka telinga kalau di luar negeri itu masih lebih banyak orang-orang yang berkompeten yang membuat kita terupgrade menjadi manusia yang lebih baik. Nanti saya bakal coba kerja dulu dan selanjutnya mungkin bakal nyambung sih Kak kuliah. Kalau nggak di Indo, insya Allah di luar juga. Semoga yang terbaik ya kan. Iya. Oke, sebelum kita selesai podcastnya nih Kak, kita main disordered dulu, boleh nggak sih? Oh boleh. Kita main disordered ya. Nah pertanyaan pertama, kalau kakak nih pilih IPK bagus atau punya relasi yang banyak? Jujur relasi yang banyak Kak. Ya, jadi kalau IPK-nya gak bagus, Tapi jangan bisa dua. dikejar ya. Saya kalau IPK ya Kak, memang standar Indonesia dan Iya, standar masyarakat bapak bahkan orang tua kan pengennya IPK anaknya tinggi, tapi IPK yang tinggi tidak bisa membeli pengalaman yang banyak. Wih, benar. Oke, nah pertanyaan kedua nih Kak, kakak pilih catat PPT dari dosen atau foto PPT dari dosen? Pengennya nyata, tapi karena keseringan foto, Terus lupa dicatat. keseringan foto sih jujur foto, tapi dicatat kok di rumah. Atau minta kirim PPT-nya. Boleh sih itu. Nah, yang ketiga nih Kak, kakak pilih dosen baik tapi dapat nilai C cukup, atau dosen killer tapi dapat nilai A? Killer dong tapi Oke, killer, nggak takut tuh ngadepin dosen killer kayak gitu? karena semua itu harus dihadapin gak sih? Bener. Iya. Yang terakhir nih Kak, kakak pilih lulus tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat? Sama aja Beda dong. Bukan waktu dong, dimarahin nanti sama mama kalau lama-lama. Iya, bener. Kalau di waktu yang tepat kan, udahlah nanti tepat, bisa kok, jadi ditunda-tunda. Jangan dong ya. Berarti lulus tepat waktu. Oke, senang banget nih hari ini bisa berbincang-bincang sama Kak Cila. Nah buat teman-teman juga, semoga perbincangan pada hari ini itu bisa menjadi inspirasi buat mahasiswa Poltekkes, Kemenkes Medan ya, ataupun dari mahasiswa luar yang nonton podcast kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan episode podcast Mahato selanjutnya, dan see you, bye.